Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantra iman kita, mantra kata kita, mantra pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi pada Ibu Selamat kita dan Ibu Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak mengenai. Dan itu juga sudah mengatakan dalam salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup. Engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan kalau engkau percaya. Karena Yesus sudah berkata, ada firman Allah sudah berkata dalam surat 16 ayat 31. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10:9 sampai 10. Mantap! Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah. Ingat bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada kita. Selalulah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Engkau Allah yang senantiasa menyebarkan segala kebaikan dalam kita. Dan kami mau menjadi keluarga Kristen yang percaya dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Haleluya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa yang mengilhami saya untuk menyampaikan firman Allah, yang membuat saya tidak khawatir dengan ayat ini, yang membangun keluarga saya juga dengan ayat ini, karena apapun apa yang Tuhan kerjakan selalu. Ketika kami menghadapi dua dapur, yang satu harus ada di Malang, yang satu harus ada di sini, ya, tapi kami melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cukup. Allahku akan membantu. Tetapi yang bukan itu yang saya tahu, tapi adalah bagaimana menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh memuliakan Bapa. Jadi tema kita adalah keluarga Kristen yang bertumbuh. Keluarga Kristen yang mau bertumbuh harus melakukan dan mempraktekkan apa yang harus dipraktekkan dalam hidup. Yang pertama itu adalah kasih. Kasih dalam setiap individu. Kasih dalam setiap anggota keluarga. Saya sudah menyinggungnya beberapa waktu yang lalu. Anda bisa bayangkan kalau satu orang saja tidak mengasihi Tuhan, sementara orang mengasihi, ini akan menjadi bumerang. Saya yakin dan percaya kepentingan seorang tua ketika anak-anaknya tidak berjalan sesuai dengan firman Allah, itu adalah kepentingan. Tapi kalau orang tua itu adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Tapi ada banyak orang tua yang hidup tidak takut akan Tuhan. Pertanyaan saya sebagai keluarga Kristen, ada juga banyak anggota keluarga orang tua tidak menjadi teladan, malah menjadi pengguna narkoba, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, berjudi, berzina. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Dan ketika anak-anaknya tidak bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya tidak ada masalah, karena dia sendiri tidak menjadi berkat, tapi menjadi masalah, sumber masalah. Itu sebabnya ketika kita mendengar apa yang dilakukan oleh Mas Didi, itu pada umumnya mereka bermasalah dengan orang tua. Orang tua yang suka bertengkar, orang tua yang tidak memperdulikan, orang
tua yang tidak mau membawa mereka ke dalam kebenaran. Nah, ya, tapi kita bersyukur bahwa kita sebagai orang tua telah diajarkan kepada kita untuk mempertanggungjawabkan anak-anak kita supaya dibawa kepada Dia. Maka firman Allah katakan, ajarlah anakmu pada masa mudanya, maka ia tidak akan meninggalkan pengajaran itu pada masa tuanya. Artinya dia akan bertumbuh walaupun tetap ada hal-hal yang mungkin ya salah remaja, tetapi tidak sampai melampaui batas. Ya, tidak sampai melampaui batas. Karena ada kasih Tuhan. Yang kedua, harus mempraktekkan penghargaan dan saling menghormati. Jadi perlu saling menghormati. Anak menghargai orang tua, menghormati orang tua. Demikian juga orang tua menghargai. Bukan berarti ketika mereka menghargai anak, menghargai, menghormati, bukan berarti orang tua itu dulu, bukan. Itu adalah asas di mana kita melakukan firman Allah. Jadi anak juga demikian. Bukan karena kita melakukan itu lalu kita bisa semena-mena. Tidak. Tapi yang mau saya katakan adalah penghargaan, saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Baru penghargaan itu tulus. Karena ada orang yang tidak tulus, berkamuflase, bersandiwara, menafik, hipokrit. Ya. Kita bukan orang-orang seperti itu. Kita bukan bunglon. Ya, tidak. Jadi penghargaan kita adalah penghargaan. Dan anak-anak juga supaya hidup dalam penghargaan yang tulus dari orang tua. Ya jangan juga berpura-pura. Jangan juga bersandiwara. Karena ada banyak orang bersandiwara. Oh, udah ada orang tuanya, dia pura-pura aja. Jangan. Ya. Harus baik-baik, betul-betul, dengan tulus. Yang ketiga, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi keluarga Kristen yang bertumbuh itu tetap berpegang teguh kepada Tuhan atau kepada Tuhan. Berpegang teguh gampang tidak. Ada godaan. Ketika kita, satu contoh, ketika kita mempunyai kesempatan untuk menyakiti musuh kita, ada saja itu. Tapi kita belajar seperti Yusuf. Ketika kekuasaan dipercayakan kepada dia tidak membalas. Dia tidak cari itu wanita yang memfitnah diri. Dia tidak cari istri Potifar itu untuk balas dendam. Dia cari itu Potifar yang sebagai pegawai Firaun. Dia nggak cari. Dia nggak balaskan itu sakit hatinya kepada akibat dari dua saudara-saudara kesengsaraan. Kata firman Allah, kesukaran dialami selama 13 tahun. Dia tidak pak. Kesempatan yang diberikan justru dipakai untuk memelihara kehidupan tersebut. Kamu mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Mengapa bisa terjadi? Karena dia berpegang teguh pada Tuhan, berpegang teguh pada Allah, berpegang teguh pada ajaran Allah, berpegang teguh pada pengajaran, berpegang teguh pada kebenaran. Sehingga dia tidak akan melakukan itu karena dia mau terus berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan itu walaupun ada kesempatan dia tidak akan lakukan itu, tapi justru melakukan hal yang baik. Justru saat kekuasaan di tangan dia, siapa yang bisa melawan dia? Alkitab katakan tidak ada yang lebih berkuasa dari dia di negeri Mesir. Dan orang tidak akan bergerak, tidak akan melakukan apapun tanpa perintah daripada Yesus. Kelebihannya dari Firaun adalah faktanya itu. Tetapi bukan karena demikian, lalu dia mensabotase. Tidak. Lalu dia membuat apa-apa untuk dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Tidak seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak punya tanggung jawab, yang tidak amanah itu. Sedikit aja dipercayakan, udah korupsi.
di tingkat bawah sampai tingkat atas. Korupsinya di tingkat atas sampai 1000 T. Wah, itu luar biasa. Itu sepertinya uang itu seperti daun aja. Dari 8 T, 11 triliun, 200 triliun. Aduh, nah, bayangkan itu kalau digunakan untuk sekali rakyat 1000 T itu. Ya. Ada, wah, luar biasa itu. 1000 T berapa? 38 provinsi. Dikasih aja. Nah, bagi 38, bagi 1000. Kira-kira ya, berapa itu? 30 triliun. Wah, makmur ya, makmur, 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 makmur. Asal pemimpinnya seperti Yusuf, seperti Dedi Mulyadi kalau di sekarang di Jawa Tengah sekarang Dedi Mulyadi gitu ya. Semoga pemimpin kita semua kita doakan menjadi pemimpin yang baik dan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir itu tadi yaitu harus percaya akan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita keluarga-keluarga berkenan walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan apa, ingatlah bahwa Allah yang memelihara, bahwa Allah yang mencukupkan segala kebutuhan dan berikan kemuliaan hanya kepada Bapa di surga di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk berdoa dan semoga kita menjadi keluarga Kristen yang berkenan selalu dalam hidup. Mari berdoa. Terima kasih. Biarkan kami menjadi keluarga yang percaya akan Tuhan, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dan engkau, kalau engkau sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dia tabik dia segala. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka dilakukan keluar dan oleh Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masalah, penderitaan dan apapun, coba dari situasi dan kondisi yang tidak terjadi, mari terus engkau percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kau akan melihat mujizat dan kuasa. Kalau engkau sedang membutuhkan tangan Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Kau menolong mereka dalam nama Yesus. Selesailah masalah mereka karena Tuhan mau memberikan pertolongan. Karena firman berkata, berserulah kepada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan. Terima kasih. Bersyukur buat pertolongan, buat keberkatan dalam nama. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Semoga kita terus dapat menampilkan terang yang memberikan arah melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, mempermuliakan Bapa dan menjadi garam yang kita rasa di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ingat, Tuhan menjaga kita. Sukacita Tuhan, semangat Tuhan, dalam menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.